RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND. Halo RRI, program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan keluhan, permasalahan, dan informasi-informasi yang Anda temui di sekitar Anda. Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganusa, Jalan Flores Pak. Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih? Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak. Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait. Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND. Dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas. Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, suara Anda untuk perubahan yang lebih baik hanya di Pro 1 RRI ND. RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND. Ya, selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di pagi hari ini Anda kembali bersama kami ya dalam program acara Halo RRI ya. Nanti Anda pagi ini bersama saya Ferry So dengan pengarah acara Suimam, operator studio Bung Budi Buku. Kami akan temani Anda pendengar hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, silakan sampaikan keluhan Anda ya seputar pelayanan publik ya di sekitar Anda yang mungkin hingga sejauh ini ya belum memuaskan ya, ataupun juga Anda temui ya beberapa persoalan ya di masyarakat yang kemudian Anda belum menyampaikan kepada dinas terkait. Silakan ya. Hari ini RRI memberikan kesempatan untuk pendengar program Satu dimanapun ya. Saat ini Anda berada baik di Kupang, maksud kami di daerah daratan Flores ya, dari Lembata, Flores Timur, Sika maupun juga Ngada, Nagekeo dan Manggarai Timur, Manggarai Barat ya, bisa menyampaikan keluhan Anda. Nanti kami akan teruskan ya kepada dinas ataupun juga pihak terkait untuk membantu mencari solusi ya, menemukan atau mencari persoalan atau jawaban yang Anda sampaikan melalui RRI. Baik pendengar, memang kami sudah merekam beberapa keluhan dari masyarakat ya. Ini seputar jalan masuk ya ke pasar Wolowona yang memang berlubang. Kemudian kalau datang hujan ini biasanya tergenang ya di sekitar pasar lama Wolowona yang kemarin kami sempat rekam ya dari Ibu Paulina yang menyampaikan keluhan ini. Nanti kami akan teruskan kepada pihak atau dinas terkait yang coba menjawab permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Lebih khususnya ini Ibu Paulina, pedagang yang ada di pasar Wolowona ya, seputar jalan yang rusak masuk ke wilayah pasar di Wolowona. Kita dengarkan bersama keluhan dari pedagang yang ada di pasar Wolowona.
untuk pemerintah supaya bisa melihat dan memperhatikan kami di pasar ini karena lumpur setiap hari. Harapan kami yang jual di pasar ini untuk pemerintah supaya bisa melihat dan memperhatikan kami di pasar ini karena lumpur setiap hari. Kami mohon kasih kasih kasar sedikit dengan semin, juga dengan perubahan pasar sedikit, dan itu usahakan jalan ini lebih bagus sedikit, bila perlu kasih kasar dengan semin supaya motor lewat itu jangan terlalu lumpur, karena kami rasa kecewa sekali selama ini pemerintah hanya datang itu melihat data periksa, tapi pelaksanaan tidak ada. Dulu yang Bupati Merseda Java itu dengan Java itu sudah tuang tanah-tanah di sini. Tapi karena hujan selama ini terus-terus, jadi jalan ini seperti inilah kondisinya. Iya, pendengar, itu keluhan dari Ibu Paulina ya, pedagang yang ada di Pasar Wolwona yang menyampaikan memang ada beberapa tempat yang memang ada jalan masih berlubang, kemudian kalau musim hujan tiba nih airnya tergenang ya. Kita langsung coba meminta tanggapan dari Kadis Disperindak ya Kabupaten Ende, Bapak M. Sahrir yang sudah bersama kami di ujung telepon. Selamat pagi, Pak. Nah, selamat pagi Pak BCRI. Iya, Pak, minta maaf ya Pak, walaupun sibuk ya, hari ini kami mengganggu sedikit nih. Ya, baik. Oke. Pak Sahrir, ini ada keluhan ya dari Ibu pedagang ya, Ibu Paulina yang ada di Pasar Wolwona menyampaikan sedikit keluhan seputar jalan masuk ke pasar yang memang saat ini belum diperbaiki, rusak, kemudian kalau hujan datang itu sering tergenang ya. Kemudian ini menyulitkan para pembeli untuk masuk ke daerah atau wilayah pasar karena ini memang sering dikeluhkan, tapi sejauh ini belum ada tanggapan. Ini bagaimana nih tanggapan dari Pak Kadis sendiri tentang hal ini? Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Dengan yang masuk di pasar memang kami sudah berupaya, awalnya kami sudah berupaya dengan penimbunan yang pasir. Karena dengan pengusulan dana untuk perbaikan itu kita upayakan akan rehab secara total. Secara total. Tidak mungkin kita hanya melihatnya sebatas jalan itu. Nah, ini kami melakukan perencanaan dan kami mengharapkan itu karena genangan air itu tidak hanya sebatas pada terjadi musim hujan. Kadang-kadang malam hari itu para pelaku dan pedagang di pasar juga, di mana mereka kadang air sisa buangan macam itu. Dan kami juga sudah coba mengupayakan untuk timbul dengan pasir kasar. Nah, pasir kasar untuk itu cuma artinya, tetapi dengan kondisi hujan terus pasti dia akan terjadi tergenang. Nah, memang itu yang pasar Wolwona itu memang kami sudah usulkan untuk rehabilitasi total sehingga jalan masuk dan jalan keluarnya itu bisa diatasi begitu. Memang saatnya selama ini memang sudah diusahakan oleh dinas terkait ya untuk membantu masyarakat ya dengan cara tadi ya seperti tadi coba menumpuk dengan pasir sehingga tidak terjadi genangan seperti itu. Nah, upaya yang langkah yang paling cepat yang akan dilakukan seperti apa nih Bapak Kadis? Ya, upaya yang dilakukan pertama itu itulah dengan penyiraman dengan pasir kasar tersebut yang saya sampaikan itu. Nah, kalau macam itu yang dengan pengerasan dengan rambat itu kan masih butuh waktu, butuh perencanaan, butuh pengajuan. Apalagi sampai saat ini kan ada efisiensi anggaran sehingga kita benar-benar hitung. Dan untuk menguraikan ketergenangan air macam itu kita coba dengan siraman dengan urutan pasir tersebut. Oke, Bapak. Memang ini usaha yang sudah dilakukan oleh dinas ya untuk membantu masyarakat sehingga tidak mengalami masalah ketika masuk ke pasar nih ya Pak Kadis ya. Oke, Pak, untuk rencana tadi rehab secara total nih apakah dalam tahun ini atau belum nih Pak Kadis? Dan ini dalam proses pengusulan Pak, Kita doakan mudah-mudahan bisa dijawab secepatnya Pak. Oke, jadi ini memang sudah diupayakan ya oleh dinas nih ya Pak Kadis ya sehingga warga masyarakat menunggu ya karena memang ini butuh proses dan memang lagi berjalan. Oke, yang terakhir Pak Kadis mungkin ada himbauan untuk masyarakat di sana karena sudah tahu bahwa saat ini memang pasar-pasar pasti lagi ramai ya menjelang Lebaran seperti ini. Silakan Pak Kadis. Baik untuk
untuk warga masyarakat Kabupaten Ende, lebih khususnya pengguna pasar dalam hal ini para pedagang dan penjual di pasar Wona. Saya mengharapkan mari kita tempati lapak-lapak yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Apa yang diatur dan ditata oleh pemerintah, mari kita tempati. Sehingga itu untuk menjaga keberlanjutan kita bersama untuk pengembangan ke depannya. Kalau pasar yang sudah disiapkan oleh pemerintah tidak ditempati, berarti namanya mubazir. Tapi harapkan pedagang itu yang untuk menempati yang di jalan tidak boleh diperbolehkan untuk menempati ruas jalan yang ada. Nanti mungkin beberapa ini hari ke depan, mungkin setelah Lebaran ini kami akan mengatur dan menata lagi pasar Wona peruntukannya. Mungkin pasar-pasar kita akan menata dalamnya. Diharapkan pada saat pengaturan dan penataan, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk lancar dalam kegiatan tersebut. Pak Kadis, yang terakhir mungkin ini kan ada beberapa lapak sepanjang jalan, misalnya ada Gatot Subroto atau menuju ke Wolowona, ada kala buka lapak seperti lapak ikan, kemudian sudah ditertibkan, tapi ada lagi nih Pak, mungkin himbauan juga nih untuk para pedagang yang memang kurang tertib nih. Itu yang makanya saya himbaukan itu adalah penertiban itu adalah kewenangannya di PDP. Itu adalah oknum tidak hanya di pasar Wolowona, di pasar Bogowani maupun di mana-mana juga di namanya di pasar itu oknum itu yang saya katakan tidak bertanggung jawab. Kenapa? Sudah kita lakukan penertiban, kita atur di dalam, keluar dari luar. Jadi harapan kami, mari dengan penuh kesadaran tinggi, mari kita menempati lapak-lapak yang ada dalam pasar itu. Apa yang disampaikan, apa yang dihimbau ini harus perlu ditaati juga oleh masyarakat, lebih khususnya para pedagang nih Pak Kadis, sehingga sama-sama kita menjaga ketertiban ya. Selain di pasar juga di jalan-jalan besar nih ya, jalan-jalan utama kita nih ya Pak, sehingga bersih ya dari lapak-lapak yang memang tidak diberi izin khusus begitu. Baik Pak Kadis, walaupun sibuk, terima kasih ya. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi para pedagang nih di Pasar Wolowona ya Pak Kadis. Ya, terima kasih. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan upaya untuk merehab secara total nih bisa segera nih ya Pak Kadis tahun ini ya. Baik, terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Baik, pendengar, itu tadi ya langsung dijawab ya oleh Kadis Disperindak. Memang sejauh ini sudah diupayakan ya berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh dinas terkait seperti penimbunan ya dengan urukan, kemudian sehingga tidak tergenang ya air misalnya di saat hujan. Kemudian juga dihimbau tadi untuk para pedagang ya kalau misalnya mencuci ya barang dagangannya tidak membuang air sembarangan sehingga tidak menyulitkan bagi para pembeli untuk masuk ke area pasar ya, karena memang sering kalau kita masuk area pasar Wolowona memang banyak ya, di beberapa titik tuh ada genangan air yang cukup merepotkan untuk pembeli untuk masuk ke area pasar. Kemudian juga untuk lapak-lapak mendadak ya yang berdiri di ada beberapa ruas jalan ya seperti lapak ikan yang kemudian sudah ditertibkan kemudian dibuka lagi ya, ini memang mungkin butuh kesadaran kita ya, karena sudah ditertibkan kita harus mentaati ya aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ini khusus untuk para pedagang ya di Wolowona, ini sudah disampaikan langsung ya rencana rehab total nih kita doakan sama-sama semoga terrealisasi ya di tahun ini dan bisa karena memang ini upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk kelancaran ya wilayah pasar Wolowona. Baik, pendengar, kami masih tunggu ya partisipasi yang lain ya untuk bergabung bersama kami dalam program acara Halo RRI pagi ini ya, masih bersama kami hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, kami masih menunggu gabung-gabung Anda di 0821 3878 8786 ya. Partisipasi Anda ini kami tunggu ya, sangat kami tunggu ya. Silakan menyampaikan keluhan Anda seputar apa saja yang Anda temui ya di sekitar Anda, lebih khususnya mungkin tentang pelayanan publik ya. Ataupun kita tahu bahwa saat ini musim hujan ya. Intensitas hujan yang begitu tinggi, mungkin di wilayah Anda ada beberapa area atau wilayah yang longsor kemudian sampai sejauh ini belum ya diatasi ya. Silakan sampaikan sehingga kami bisa teruskan kepada dinas terkait ya seperti BPBD begitu ya untuk mencari solusi terbaik untuk Anda. Silakan ya, kami tunggu sekali lagi di WhatsApp 0821 3878 8786 ya. Sekali lagi itu nomor yang Anda bisa hubungi ya. Bisa Anda berikan pesan melalui WhatsApp atau juga langsung call ke kami ya di nomor itu. Kami akan coba teruskan ya kepada dinas atau pihak terkait untuk menjawab keluhan Anda. Nanti juga kami masih
coba menghubungi lagi beberapa narasumber yang memang sejak ini kami sudah merekam beberapa keluhan yang kami temui di lapangan ya oleh masyarakat ya. Selain kita tahu bahwa menjelang Lebaran seperti ini atau Idul Fitri, kemudian juga ada Hari Raya Keagamaan, berbagai komoditi di beberapa pasar ada yang sudah mengalami kenaikan ya, ada yang juga masih stabil. Nah, kenapa nih mengalami kenaikan? Nanti juga kami akan tanyakan kepada dinas terkait karena memang kemarin kami dapat informasi bahwa di beberapa pasar seperti di Kabupaten Nagekeo di Pasar Danga, harga bawang merah, bawang putih juga mengalami kenaikan ya. Ini kami memang mendapat informasi langsung dari masyarakat ya di sana yang memang sedikit mengalami kenaikan ya di atas 3.000 sampai 5.000 rupiah. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung kami masih tunggu ya di 082138788786 ya hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, ruang dengar Anda kami hadirkan sebuah pesan-pesan berikut ini. Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? 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 Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih. Iya. Ini saya dalam perjalanan. Sorry ku, tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua kan? Sudah, selamat tinggal lari saja ini nih. tapi mati Cepat satu sudah. dan tukang. Iya. 5 menit lagi. Saya Kemarin sampai kan di heboh kampus. kan dibakar mati semua. Ayo. Cepat tolong dia. Tabrakan sama siapa dia? Dia tabrak tiang gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu. Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
Baik pendengar, Anda masih bersama kami ya dalam Halo RRI pagi ini, masih bersama saya Ferry, Suimam dan juga operator studio Bung Budi Buku ya. Silakan tentunya kami masih menanti ya partisipasi Anda di 0821 3878 8786 ya. Kalau tadi kita sudah dengarkan keluhan dari ibu-ibu pedagang ya di Pasar Wolomuna dan sudah dijawab langsung ya oleh Kadis Disperindak ya Kabupaten Ende Bapak Muhammad Sahrir yang memang berbagai upaya sudah dilakukan ya. Namun juga mohon perhatian dari kita masyarakat ya untuk sama-sama menjaga ya. Misalnya misalnya ketika mencuci dagangan Anda tidak membuang ya air ya di sembarangan tempat sehingga akhirnya tergenang ya. Memang kalau kita masuk Pasar Wolomuna memang masih sejauh ini ya masih ada lokasi-lokasi yang memang susah ya karena memang digenangi oleh air. Dan memang upaya tadi sudah dilakukan ya dan mudah-mudahan ya kita juga sama-sama menjaga ketertiban ya untuk selalu menjaga selain menjaga kebersihan juga tetap ya mengikuti himbauan dari pemerintah. Baik pendengar, ada juga keluhan dari masyarakat ya karena ini menjelang Hari Raya Besar Keagamaan baik Idul Fitri kemudian juga Paskah. Memang ada beberapa komoditi ya di beberapa pasar ya baik yang ada di ND mungkin atau di pasar di daerah wilayah lain ini mengalami kenaikan. Kami sudah pernah ya merekam beberapa keluhan dari warga ini khususnya yang ada di Pasar Danga ya yang menyampaikan bahwa memang ada beberapa harga komoditi di sana yang mengalami kenaikan ya seperti bawang putih, bawang merah dan kita akan dengarkan bersama ya pendengar dan sambil kami menantikan yang lainnya ya di line telepon kami untuk bersama-sama ya kita menyampaikan ya keluhan apa saja yang Anda temui di sekitar Anda ya. Baik, boleh kita langsung dengarkan ya keluhan dari pedagang ya yang ada di Pasar Danga seputar kenaikan ya harga bawang merah dan bawang putih yang ada di sana. Bawang putih, bawang merah dan lain-lain sebagainya. Awalnya 1 minggu lalu itu bawang putihnya 1 karung 410 ya paling tinggi 30, tapi sekarang sudah naik 500.000 1 karung, 1 kilo 40 paling mentok, paling tinggi. Sebelumnya 30 1 kilo saya jual. Ya memang sedikit mengalami kenaikan sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah. Misalnya bawang merah yang dari 35 ini menjadi 40.000 per kilo. Kemudian bawang putih dari 40.000 per kilo ini naik menjadi 45.000 rupiah. Kemudian bagaimana dengan harga komoditi lainnya? Nanti kami coba akan menghubungi ya PLT Kadis Disperindak ya Kabupaten Nagekio Bapak Crispianus Ledo Bude dan mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat ya, terkait harga komoditi ya yang memang saat ini perlahan ya mulai naik ya menjelang Idul Fitri ataupun juga Paskah. Kami coba menghubungi ya Kadis Perindak ya Kabupaten Nagekio Bapak Crispinus Ledo Bude. Dan nanti kita akan dengar sama-sama ya seputar harga komoditi yang ada di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Nagekio. Kami juga masih menantikan yang lainnya yang ingin bergabung ya di line telepon kami, di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Ini nomor WhatsApp yang bisa Anda sampaikan keluhan Anda ya seputar apa saja yang Anda temui ya. Lebih khususnya tentang pelayanan publik yang memang belum mungkin sejauh ini belum teratasi ya di seputar kompleks ataupun juga lingkungan Anda. Baik pendengar, kami saat ini coba menghubungi ya Kadis Perindak Kabupaten Nagekio Bapak Crispinus Ledo. Selamat pagi Pak. Pagi Bapak. Apa kabar nih pagi ini? Semua pendengar RRI ND dimanapun bisa mendengar suara kami. Apa kabar Nagekio pagi ini Pak Kris? Pagi ini cuacanya hujan. Waduh, hujan kalau ND nih rada mau mendung nih. Kalau Nagekio hujan siapa? Iya, di Mbai hari ini saat ini hujan dari semalam sampai sekarang masih hujan. Iya, hujan rahmat nih ya Pak Kris ya. Iya betul. Oke, Pak Kris ini beberapa minggu yang lalu kami sempat ya mewawancara beberapa pedagang ini
ada memang menjelang Hari Raya Besar Keagamaan ya, baik Idul Fitri, kemudian juga menjelang Paskah nanti ini kan ada beberapa komoditi yang mengalami sedikit kenaikan. Kalau kami dapat informasi di Pasar Danga nih bawang merah dan bawang putih sedikit mengalami kenaikan ini. Bagaimana dengan harga komoditi lainnya ini Pak Kadis menjelang Hari Raya Besar Keagamaan baik Idul Fitri maupun juga Paskah nih untuk pasar-pasar yang ada di Kabupaten Nagio nih Pak Kris? Baik, selamat pagi Bapak. Untuk informasi harga, Pasar Danga yang bersumber dari data SP2KP Kemendak ya. Ya, jadi hari ini kalau untuk bawang merah masih di harga 40.000 per kilogram. Oke. Ya. Lalu untuk bawang putih itu di 45.000 per kilogram. Oke, berarti sedikit naikkan ya Pak ya. Iya, sedikit kenaikan ya. Kalau untuk beras medium per kilonya 14.500. Sedangkan untuk beras SPHP Bulog itu 12.500. Baik, oke. Iya, untuk cabai rawit merah 65.000, cabai rawit keriting 60.000, cabai rawit hijau 57.500. Ini harga tidak berubah sudah sejak tanggal hari Senin kemarin. Baik. Sejak tanggal 17 itu masih di stek di harga ini. Baik. Ya. Kalau yang paling mengalami kenaikan agak tinggi ini harga komoditi apa nih Pak Kris? Ya kalau data di kami berdasarkan data dari SP2KP Kemendak ini memang harga ini terus 1 minggu ini tidak mengalami perubahan. Oke. Termasuk minyak kita juga di harga 20.000, tepung terigu juga 13.667. Untuk telur ayam di harga 34 per kilogram. Oke, per kilogram ini ya Pak. Kalau per papan itu satu rak itu biasanya berapa nih Pak Kadis? Satu rak sekarang 65.000 ya. Oke. Baik, berarti memang ini harga masih stabil ya. Memang ada kenaikan memang, tapi kenaikan sejak seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. Saya terpantau sejauh ini belum masih stabil. Oke. Apa ini semua di semua kecamatan yang pasar yang ada di semua kecamatan atau 7 kecamatan yang ada di Nagikio ini Pak Kris, harganya sama? Ya, kalau untuk di semua kecamatan, kami hari ini yang punya akses itu cuma di Pasar Danga sih Bapak. Oke. Yang dari Kemendak, ya. Jadi memang harga patokan dari Pasar Danga ya, memang pasar-pasar lain ya, memang harganya biasanya tidak melebihi dari Pasar Danga di beberapa kecamatan. Ya, Oke. betul. Apa memang selama ini di Kabupaten Nagio ada misalnya untuk membantu masyarakat kestabilan harga misalnya dilakukan misalnya ada operasi pasar murah seperti itu Pak Kadis, mungkin bekerjasama dengan Bulog ataupun juga dari pihak-pihak lain seperti itu Pak Kadis? Baik, betul. Untuk tahun ini memang di dinas Koperindak ini tidak ada. Cuman kemarin itu hari Kamis yang lalu itu tanggal 20 ya tanggal 14 ya. Iya. Itu dari teman-teman dari dinas pangan. Oke. Itu sudah melaksanakan operasi pasar di Kecamatan Nangaroro. Dan akan dilanjutkan juga di beberapa kecamatan di Kiau Tengah dan Maponggo. Oke. Sementara yang dari programnya Badan Pangan Nasional, itu sejak 1 bulan lalu sampai dengan hari raya nanti, hari raya Idul Fitri maksud saya itu, ada operasi pasar yang outletnya itu di kantor pos. Oke. Untuk di Nagikio ini akan sudah dilaksanakan, sedang berjalan di kantor pos Bayi dan kantor pos Buawai. Baik, oke. Untuk sementara itu menjual beras premium Bulog, beras kita dan beras medium SPHP, juga minyak goreng minyak kita. Berarti itu harga yang sudah disampaikan tadi ya Pak Kadis ya, harga-harganya dijual sekitar itu ya? Ya, dengan harga yang sesuai dengan harga nasional Bapak. Oke. Jadi masyarakat silahkan berbondong-bondong ya, kunjungi tempat-tempat yang sudah disebutkan Pak Kris tadi untuk membantu masyarakatnya Pak Kris ya? Iya Pak. Oke, ini berlaku untuk misalnya untuk semua pasar ya, apakah hanya dipusatkan di satu pasar atau memang ini bergilir di sejumlah titik nih Pak Kadis? Nah kalau untuk tadi yang kerjasama antara Badan Pangan Nasional, secara nasional ya ini ya, itu di outletnya itu di kantor pos. Oke, di kantor pos ya, jadi masyarakat bisa menuju ke kantor pos ya yang ada di Mbai ya, oke.
yang ada di Mbai dan di Bawah Bae. Oke, jadi ada dua kantor pos ini ya? Ini kantor pos itu ada di kantor pos yang di Mbai dan di Bawah Bae. Jadi dua ini ya Pak? Mbai ini juga melayani sampai dengan wilayah Ngada bagian utara. Oke, jadi cukup luas ya cakupan wilayahnya ya Pak Kadis ya? Betul, betul. Baik, jadi masyarakat bisa menuju ke tempat-tempat yang sudah disebutkan Pak Kadis tadi ya untuk bisa mendapatkan harga pangan yang murah yang sesuai standar nasional ini ya Pak ya, tidak mahal. Kemudian ini sangat membantu masyarakat. Kemudian Pak, kalau menjelang ini ya, menjelang Lebaran kan biasanya masyarakat khawatir ya, semakin hari semakin mendekat ke hari H misalnya itu harga terus naik nih. Apa yang harus disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu khawatir harganya akan tetap dipantau oleh pemerintah seperti itu? Silakan Pak Kris. Ya baik. Himbauan kami kepada masyarakat itu tidak perlu panik, tidak perlu melakukan panik buying. Dan usah membeli terlalu banyak hari ini, karena hari ini pemerintah melalui Badan Pangan Nasional juga melalui Dinas Pangan itu sedang melakukan operasi pasar. Baik. Ya. Jadi ini sangat membantu masyarakat. Nah, Pak, mungkin kalau dari informasi apa mungkin kerjasama atau informasi dari Bulog seperti itu, apa stok pangan ini bisa stabil atau aman untuk misalnya hingga menjelang Lebaran atau hingga pasca nanti nih Pak? Ya, kalau untuk stok pangan, informasi dari Kepala Gudang Bulog Mbai, sampai dengan pasca nanti, sampai dengan Hari Raya Pasca maupun Idul Fitri, saya kira itu aman. Bahkan sekarang itu Bulog sedang membeli gabah dan juga beras dari petani dengan harga 12.000. Berarti memang upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Bulog ya untuk selain menstabilkan harga juga untuk membantu masyarakat nih ya Pak Kadis ya. Jadi ini memang masyarakat silakan ya mendapati informasi ataupun juga menuju tempat-tempat yang disebutkan Kadis Disperindak Kabupaten Nagekeo untuk mendapatkan harga pangan yang murah, dan memang ini sangat membantu masyarakat dan masyarakat tidak perlu khawatir ya, stok pangan aman ya. Bisa dikatakan memang kami sempat mewawancari ke Bulog yang ada di cabang Majawa ya, Bapak Daini Nixon mengatakan memang stok pangan ini bertahan untuk 3 bulan ke depan ya Pak Kadis ya. Jadi masyarakat tidak usah khawatir bahwa stok pangan ada, harga juga masih stabil. Nah ini memang menjadi informasi yang terbaik untuk masyarakat, lebih khususnya yang ada di Nagekeo ya Pak Kadis ya. Pak Kadis, mungkin yang terakhir ada harapan ataupun juga himbauan untuk masyarakat ya menjelang Lebaran ataupun juga pasca nanti terkait harga-harga ataupun juga masyarakat ya tidak khawatir seperti yang disampaikan tadi untuk stok atau ketersediaannya. Silakan Pak Kadis. Baik, untuk masyarakat saran kami menghimbau tidak perlu khawatir. Tidak perlu melakukan panik buying, tidak perlu membeli terburu-buru karena stok pangan kita sampai dengan 3 bulan ke depan seperti yang dikatakan oleh Kabulog itu stok pangan kita aman. Ya. Baik, Pak Kadis, terima kasih walaupun sibuk ya menyempatkan waktu bersama kami RRI. Nanti kami tunggu terus informasi tentang harga pasar ya Pak Kadis. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Salam ke Nagekeo dan salam sehat. Baik, pendengar, itu tadi ya Bapak Crispinus Ledo Bude ya. Ini merupakan Kadis Disperindak Kabupaten Nagekeo sudah menyampaikan kepada kita ini terkait tadi ya keluhan para pedagang di sana yang memang mengatakan bahwa harga bawang naik ya sekitar 3 sampai 5 ribu rupiah, bawang merah, bawang putih. Memang disampaikan oleh para pedagang itu karena memang stok pemasok dari pemasok itu memang sudah tinggi, jadi mereka harus jual juga dengan harga yang tinggi. Kalau misalnya bawang merah dari 35.000 menjadi 40.000 rupiah per kilogram, bawang putih dari 40 menjadi 45. Ini juga sama yang disampaikan oleh Pak Kris tadi ya, memang sedikit mengalami kenaikan, tapi itu sudah dari 1 atau 2 minggu yang lalu, dan saat ini semua harga masih stabil ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya bahwa memang selain stok aman, harga juga masih stabil ya. Jadi memang ini informasi yang disampaikan oleh Kadis Disperindak Kabupaten Nagekeo. Baik ya pendengar, kami masih menunggu yang lainnya ya, masih di Halo RRI ya. Kami nanti bersama Anda hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sudah ada 2 keluhan ya. Yang pertama,
seputar jalan masuk yang merusak dan juga tergenang air di Pasar Walawona. Yang kedua tentang harga beberapa komoditi yang sudah naik di Pasar Danga di Kabupaten Nagekeo. Yang lainnya ayo dari Kabupaten Sika ataupun juga dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur dan juga Flores Timur bisa menyampaikan keluhan Anda ya di 0821 3878 8786 ya. Silakan, kami masih tunggu partisipasi Anda. Kami hadirkan dulu sebuah tembang berikut ini. Di dalam hidupku banyak cerita tentang kisah cintaku, dan ketika dirimu hadir ke dalam kisah hidupku, oh engkau bagai matahari yang terangi jalanku, bagaikan hujan di tengah kemarauku. Kaulah segalanya untukku, kaulah selamanya cintaku, seumur hidupku. Lagu dan syair ini ku tulis untukmu sepenuh hatiku. Oh engkau bagai matahari, terangi jalanku, membuat hidupku menjadi lebih berarti. Oh baby, baby, kaulah segalanya untukku, kaulah selamanya cintaku, kaulah segalanya untukku, kaulah selamanya cintaku, selamanya cintaku. Segalanya untukku, kaulah selamanya cintaku, yeah. Kaulah segalanya untukku, yeah. Kaulah segalanya untukku, kaulah selamanya cintaku, kaulah segalanya untukku,
Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, nih anak. Banyak, ini om mengganggu aja, Pe. Nih anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran? Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah. Tak perlu malu dan kecil hati, apalagi frustasi. Terlampau keji bila terlintas hendak membunuh diri. Kegagalan itu hal biasa dalam hidup ini. Setiap orang pasti punya satu masalah dan masa lalu. Anggap derita sebagai cobaan dan satu pengalaman yang
program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan keluhan, permasalahan, dan informasi-informasi yang Anda temui di sekitar Anda. Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganusa, Jalan Flores Pak. Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih? Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak. Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait. Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND. Dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas. Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, suara Anda untuk perubahan yang lebih baik hanya di Pro 1 RRI ND. Baik ya pendengar, Anda masih bersama kami ya di Halo RRI pagi ini ya, sudah 50 menit berlalu. Nah pendengar, sudah masuk juga ya pesan yang masuk ke WhatsApp kami. Ini dari Ibu Asad ya, dari Ndona. Ini mau menyampaikan terkait pengurusan surat pindah dari Kabupaten Bajawa ke Kabupaten ND yang sangat kesulitan. Ini disampaikan oleh Ibu Asad dan banyak persyaratan yang tidak masuk akal. Bahkan dirinya sudah dua kali ke Bajawa ya untuk urus surat pindah. Apa ada cara online atau apa seperti itu yang bisa mempermudah mereka? Ini dari Ibu Asad ya di Ndona, memang ini kesulitan ya dalam mengurus surat pindah ya dari Bajawa ke ND. Nah, kami sudah mencoba mengkonfirmasi bersama Bapak Kadis Dukcapil Kabupaten ND. Namun sejauh ini beliau dalam masih ada kegiatan ya bersama DPRD karena ada sidang paripurna, sehingga nanti Ibu Asad masukan ataupun juga keluhan Anda ini kami akan coba ya mengudara nanti pada hari Jumat ya di Halo RRI ataupun juga nanti Senin nanti ya untuk terkait hal ini. Nanti kami akan juga terus ya menghubungi Kadis Dukcapil ND ataupun juga Kadis Dukcapil Ngada. Dan memang tadi kami sudah coba menghubungi Kadis Dukcapil ND, namun Pak Kadis memang saat ini lagi ada sidang paripurna di DPRD, dan pesan Anda ataupun keluhan Anda ya Ibu Asad nanti kami akan teruskan ya. Nanti tidak di hari Jumat, bisa di hari Senin ya. Kami masih menunggu juga konfirmasi dari Kadis Dukcapil Ngada. Dan memang seperti ini yang kami harapkan dari pendengar Pro 1 semua ya. Silakan Anda menyampaikan keluhan Anda dan kami akan menampung kalau memang belum terjawab pada saat ini ya. Ini seperti Ibu Asad tadi ya, kami akan coba ya terus menghubungi dan akan menyampaikan langsung di program Halo RRI. Kalau memang misalnya
tanggapan sudah kami rekam, nanti kami akan teruskan ya ke Ibu Asad, ataupun juga Anda bisa mendengarkan melalui informasi-informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan kami ya penyiar di informasi-informasi yang mungkin akan disampaikan setiap harinya atau setiap waktunya. Jadi kami masih tunggu yang lainnya. Kalau tadi dari Ibu Asad dari Dona silakan yang ingin masih bergabung lagi 5 menit ya di 0821 3878 8786. Kami masih menunggu partisipasi Anda ya di line WhatsApp kami. Dan untuk diketahui bahwa program acara Halo RRI ini setiap hari Senin dan Jumat ya. Jadi terbuka untuk semua masyarakat ya dari kabupaten-kabupaten ya, baik dari Lembata kemudian sampai Manggarai Barat ya. Anda bisa menyampaikan ya seputar apa saja yang Anda temui ya. Kalau tadi seperti kendala ya ketika pengurusan surat pindah ini memang cukup rumit kalau memang ini apalagi lokasinya berjauhan ya. Ini juga pasti kita kesulitan apalagi menyangkut biaya. Nah, nanti kami akan tampung ya, nanti akan dijawab oleh pihak terkait ataupun juga dinas terkait. Kami masih menunggu yang lainnya ya di 0821 3878 8786. Masa indah, masa biru, masa bersemi. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Tak ingin lepas, tak menentu jiwa dan batinku. Terangi rasa hatiku yang membeku. Beri bunga jalanku yang lugu untuk diriku, untuk diriku. Takkan sedih ku menangis, takkan pula tertawa. Bayangmu kan selalu bersinar walau waktu berjalan. Oh, melatihmu karena wangi menebarkan sedih. Masa indah, masa biru, masa bersemi. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Tak ingin lepas, tak menentu jiwa dan batinku. Terangi rasa hatiku yang membeku. Terbari bunga jalanku yang lugu untuk diriku. Bersamamu
Baik ya pendengar, dari Jalan Durian nomor 1 ND ya, saya Ferry Soo sebagai presenter dan juga pengarah acara Suimam dan operator studio Budi Buku mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda ya dalam Halo RRI pagi ini. Jadi untuk Anda yang belum terjawab keluhan Anda, nanti kami akan teruskan ya pada pihak ataupun juga dinas terkait, dan nanti kami kembali udarakan ya jawaban dari dinas ataupun juga pihak terkait, dan bisa menjadi atau menjawab ya keluhan Anda ya dengan solusi-solusi yang diberikan oleh pihak terkait. Baik, saya Ferry mengucapkan terima kasih dan ikuti terus pendengar program acara Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat dari pukul 9 hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah.